Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini umat Tuhan yang istimewa. Dan ketepatan juga kita ada di daerah istimewa. Koyok Jogja istimewa katanya. Nah Bapak Ibu saudara, apa yang ingin kita renungkan pada hari ini? Saya meyakini bahwa Bapak Ibu yang hari ini datang dan juga beribadah dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing, kita semua ini adalah orang-orang yang jujur, baik, tulus, melakukan kebenaran dan keadilan, rendah hati, tidak sombong, rajin menabung, suka membantu nenek-nenek mau menyeberang. Pasti kita orang-orang baik. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya yakin? Karena tampak dari aura wajah Bapak Ibu Saudara. Ya, mencerminkan aura penuh kekudusan pada saat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara juga di dalam kekudusan itulah kita makanya mau melangkahkan kaki kita bersama-sama beribadah, bahkan menyambut perjamuan kudus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang mengimanilah meskipun belum baik-baik amat, tapi kita berusaha dan berjuang untuk hidup baik. Tapi kita tidak tertutup kemungkinan melihat kenyataan yang sangat menggelisahkan atau mengecewakan bahkan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara merasakan fenomena atau melihat kenapa kok orang-orang yang curang, suka memfitnah, lalu juga tidak takut Tuhan, munafik. Orang-orang begitu, kenapa kadang-kadang kita lihat atau bahkan seringkali hidupnya kok tampaknya kok malah lebih enak. Hidupnya nampaknya lebih nyaman, hidupnya nampaknya lebih berkelimpahan, jalannya mulus-mulus aja, nampaknya tempatnya oke-oke saja. Kayaknya gampang semua dia dapatkan. Ketimbang orang yang jujur, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang tulus hati. Bapak Ibu melihat kenyataan ini, perasaannya bagaimana? Saya kira rasanya kecewa kan? Kita udah baik-baik, kita udah berbuat benar, tapi kenapa orang yang kebalikannya kok malah jalan hidupnya kok kelihatannya lebih baik? Lalu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu ada dalam posisi Bapak Ibu bekerja jujur, baik, mengerjakan segala sesuatu sepenuh hati, memberikan yang terbaik. Bapak Ibu malah dijatuhkan, lalu difitnah, dicurangi. Oleh siapa? Oleh orang yang entah kenapa, entah kita salah apa, dia nggak suka sama kita. Dia insecure dengan kehadiran kita. Dia membenci kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, fair nggak sih? Kita sudah berusaha sebaik mungkin, setulus mungkin memberi yang terbaik, tapi diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang tadinya tidak menyukai kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami situasi diperlakukan seperti itu. Kelihatan juga dari mimbar sini, wajah-wajah tertindas. Ada di sini saya lihat yang wajah-wajah tertindas penuh pergumulan pada hari ini ya. Semoga hari ini kita merasakan powerful Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wajar kalau kita merasa saat-saat, loh kenapa fenomenanya seperti itu? Kenapa kok saya diperlakukan seperti itu? Wajar kalau kita lurus, lalu orang memperlakukan kita dengan seperti wajar kita merasa tidak fair. Wajar kita merasa orang-orang yang melakukan semua itu tidak baik buat kita. Atau juga bahkan di sisi lain mungkin kita tahu itu nggak fair, kita berontak dalam hati, tapi kita nggak berdaya. Kita nggak bisa bikin apa-apa, posisi kita lemah, kita nggak punya tanda petik orang dalam untuk mengurus hal ini. Kita nggak punya siapapun yang bisa membantu kita barangkali. Kalau kita bersuara nanti posisi kita bahaya, dilematis kita. Terpaksa kita harus diam, menahan diri. Dalam hati disimpan. Tapi ada juga barangkali yang sudah kepikiran, oh ini nggak bisa ini kayak begini nih. Lu jual gua beli. Nggak bisa kayak begini. Kita pengen membalas, kita ingin bertindak, kita ingin atur strategi untuk juga biar supaya satu sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ada di posisi yang mendem di dalam hati atau sudah mulai merencanakan aksi-aksi demonstrasi begitu ya.
turunkan harga, dan seterusnya begitu. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara di posisi yang mana. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membaca Mazmur 37. Saya ingin, walaupun tadi kita baca cuma 6 ayat Bapak Ibu Saudara, tapi izinkan saya pada saat ini menggunakan Mazmur 37 sebagai alat untuk melakukan yang namanya spiritual ethic check up. Check up spiritualitas buat kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Mazmur 37, di situ ada 2 kata yang khas. Yang pertama adalah kata orang benar, bahasa Ibraninya sadik. Pernah mungkin punya teman namanya sidik ya Bapak Ibu ya. Bahasa Arab itu artinya orang benar. Semoga teman Bapak Ibu benar ya. Ada namanya sadik, itu orang benar. Dan yang berikutnya yang paling sering muncul di Mazmur 37 adalah kata fasik. Dalam bahasa Ibraninya itu tulisannya sih ra dan sa, tapi bacanya roso. Nah, orang Jawa juga suka bilang roso begitu ya. Tapi bukan roso itu, ini roso melakukan kejahatan ya. Pokoknya nggak baik dia, roso dia. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita coba. Apalagi kita saat ini akan menerima tubuh Kristus dan darah Kristus, mari kita coba mengidentifikasi diri saya ini ada di mana saat ini. Ada 5 poin besar yang ingin saya ungkapkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apa sih ciri-ciri orang yang sadik menurut Mazmur 37? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, orang yang benar itu tulus, jujur, suka damai. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada di situ, puji Tuhan. Dikatakan juga orang yang rendah hati, itu ciri-ciri orang yang sadik. Berbelas kasih dan murah hati. Lalu kemudian sekali lagi diungkapkan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Wah, ini dia ini. Agak susah ini ya. Memberi pinjaman, pinjam dulu uangmu 100 begitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi katanya ada orang yang ya tentu dengan bijaksana memberikan pinjaman kepada yang memerlukan. Itu adalah orang benar Bapak Ibu Saudara ya. Bukan berarti kita pelit menjadi orang benar atau menjadi orang yang terlalu murah hati juga belum tentu juga. Tapi salah satu tanda orang benar adalah memberi pinjaman. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang tadi kita baca di ayat ke-30 Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kan sebelumnya tulus rendah hati itu tentang sikap hati orang benar. Nah di ayat 30 Bapak Ibu Saudara itu mulutnya orang benar. Seperti apa mulutnya orang benar? Mulutnya orang benar dikatakan mengucapkan hikmat. Lidahnya membicarakan hukum. Nah, kata hukum di sini Bapak Ibu Saudara kalau bahasa Ibraninya mispat. Mispat itu artinya keadilan. Jadi mulutnya ini suka membicarakan apa yang bijaksana, benar, adil dan tidak memfitnah. Jadi kalau mulutnya suka mengatakan hal-hal yang di luar kebenaran, itu beda. Berarti bukan orang sadik. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan di ayat 31 dikatakan, di dalam hatinya Taurat Allah dan langkahnya tidak goyah dari Taurat Allah. Taurat dari bahasa Ibrani Taurat, arti Taurat Bapak Ibu Saudara adalah pengajaran. Jadi orang yang benar di hatinya itu selalu ada pengajaran Allah. Dia selalu kalau mau berbuat apapun, mau memutuskan apapun, yang pertama dia periksa adalah kira-kira Tuhan berkenan nggak dengan ini? Atau bahasa Jawanya, what will Jesus do? Begitu. Nah itu Jawanya agak sedikit ke arah London Bapak Ibu Saudara ya. Jadi what will Jesus do? Apa kira-kira yang akan Tuhan lakukan? Itu karena di hati orang benar selalu diprosesnya dengan apa kata firman Tuhan. Bukan apa kata diri sendiri. Itu orang yang sadik. Dan kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara, ciri orang benar adalah dia sabar. Menantikan waktu keadilan Tuhan. Saat diperlakukan tidak adil, dia sabar. Tidak main hakim sendiri dan tidak langsung bereaksi dengan keras. Sabar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, sabar itu adalah bagian dari sadik orang benar. Lalu Bapak Ibu Saudara kita coba lihat kontranya. Orang fasik, roso. Orang fasik Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan? Tipu daya. Wah ini bukan hanya tipu tapi ada dayanya. Artinya dia sudah menipu dan dia punya kekuatan untuk melakukan begitu. Semangat dia. Tujuan hidupnya adalah menipu Bapak Ibu Saudara. Ada itu orang begitu. Kalau nggak nipu nggak bahagia dia Bapak Ibu Saudara. Inilah tipu daya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan ada lagi. Orang yang meminjam tidak bayar Bapak Ibu Saudara.
pinjam dulu duitmu 100. Sampai nanti Natal 2045, itu uang nggak balik Bapak Ibu Saudara. Kalau ketemu kita nggak ada perkara kayaknya, santai aja dia. Rasanya kayak nggak punya utang aja begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan banyak-banyak ngutang ya. Nah ini juga hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bentuk-bentuk lainnya adalah meminjam tidak bayar kembali adalah yaitu rosonya di sini fasiknya adalah terjerat pada pinjol. Nah, ini harus hati-hati sekali. Mudah sekali pinjam duit sekarang Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Kefasikan itu bisa terjadi dari mulai di situ. Hati-hati sekali. Bapak Ibu Saudara dikatakan juga pendurhaka. Pendurhaka ini begini Bapak Ibu Saudara. Dia punya keluarga tapi dia nggak nganggap keluarganya. Dia punya gereja tapi nggak dianggapnya gerejanya. Dia punya komunitas tapi nggak dianggapnya komunitasnya. Jadi dia di luar itu merasa ketemu sama orang tuanya, bukan itu bukan orang tuaku, itu bukan itu orang tuanya tetangga. Nah, durhaka sekali. Gerejanya dia lupa, bukan aku bukan anggota GKP, aku bukan gitu. Aku hari ini GPIB gitu. Enggak ya Bapak. Ibu-ibu tetap mengingat GKP, makanya namanya tadi ada GKP ya. Bukan sebagai pendurhaka tapi sebagai orang yang melayani di GPIB ya. Dan begitu, pergi kemana-mana lupa dengan gerejanya. Durhaka itu Bapak Ibu Saudara. Begitu juga di tempat orang lain enggak berani mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Durhaka kepada Kristus. Itu adalah orang fasik. Begitu juga Bapak Ibu Saudara apa yang lain. Ini dia dalam bacaan kita. Mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Dia nggak suka lihat orang lain benar, nggak suka lihat orang lain maju. Maka dia otaknya berpikir, gimana caranya bisa menjatuhkan orang ini. Bahkan di ayat ke-12 Bapak Ibu Saudara dikatakan, dia merencanakan kejahatan dan menggertakkan gigi terhadap orang benar. Merencanakan loh, itu masuk pasal perencanaan pembunuhan itu Bapak Ibu Saudara ya. Merencanakan kejahatan. Menggertakkan gigi, itu kan Bapak Ibu kalau orang sudah menggertakkan gigi itu kan, itu gerem sekali kan. Gitu ya. Dia gerem gitu, tapi geremnya sama orang benar. Kok ada ya Bapak Ibu Saudara kayak begitu ya? Ada. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Terlihat jelas bahwa Bapak Ibu ini orang sadik. Kiranya demikian. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara apa dikatakan itu? Menghunus pedang. Bayangkan ya, menghunus pedang, melenturkan busurnya untuk merobohkan orang sengsara, orang miskin, membantai orang yang lurus jalannya. Jadi dia hatinya itu ingin, dalam metafor ya, dalam sebuah ilustrasi, dia ingin membunuh, dia ingin membusur panah orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia gak suka dengan orang yang lurus jalannya. Ini adalah orang fasik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengidentifikasi, ada orang sadik, ada orang rosong, ada orang benar, ada orang fasik. Kira-kira jiwa kita lebih ke arah mana? Semoga kita adalah orang-orang sadik tadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang sadik ini adalah yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah sedihnya. Orang yang benar Bapak Ibu Saudara seringkali tidak disukai oleh dunia. Ingat baik-baik, terang telah datang, tapi dunia tidak menyukai terang. Mereka memilih kegelapan. Ada banyak hati orang Bapak Ibu Saudara kelihatannya saja terang Bapak Ibu Saudara, tapi sebenarnya penuh dengan kegelapan. Karena itu ada banyak orang yang membuat kita akan terancam, akan membuat kita tertekan. Tapi firman Tuhan, jangan meninggalkan iman, jangan menyerah. Ada nasihat penguatan di Mazmur 37 untuk orang benar yang tertekan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Berkali-kali diulangi. Jangan geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya tapi dia curang. Tapi dia menipu. Jangan. Tidak perlu iri hati, tidak perlu geram terhadap dia. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, jangan geram karena itu akan membawa kepada kejahatan. Kalau ada yang mengalami seperti itu, Tuhan mengatakan, ayo jangan biarkan sukacitamu diambil oleh penindas. Senang dia lihat kita tertindas, senang dia melihat kita stres, senang dia melihat kita jatuh sakit karena banyak perasaan yang terbeban. Dia ketawa Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
jangan biarkan dia tertawa Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya di dalam ayat 3a dikatakan bersukalah dalam Tuhan. Kalau ada penindasmu, coba datangi mukanya, ketawa depan mukanya. Hahaha. Supaya dia tahu bahwa kita pura-pura bahagia. Oh bukan ya. Jangan pura-pura. Saya lihat sering sekali terjadi begitu kan kalau foto bersama. Ayo foto bahagia, pura-pura bahagia. Kasihan sekali memang ya. Kehidupan orang yang pura-pura bahagia. Tapi kadang-kadang itu diperlukan supaya orang-orang yang menekan dan menindas kita, dia tidak merasa berjaya. Bapak Ibu harus tetap bersukacita. Jaga sukacita dalam hati. Jangan biarkan dia menang. Tertawa dengan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Itu maksud firman Tuhan. Jadi ayo bersukacita, jangan geram dengan orang-orang seperti itu. Lalu berikutnya dikatakan pada slide berikutnya, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, berlakulah setia. Jauhkanlah dirimu dari yang jahat dan lakukanlah yang baik. 2 kali diulangi Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Daripada kamu sibuk, stres mikirin orang yang tidak adil, orang yang menzolimi, orang yang jahat padamu, lebih bagus fokus melakukan apa yang baik. Kerjakan saja bagianmu, gak usah pikirin dia. Syukuri saja bagianmu, gak usah pikirkan apa yang dirampas darimu. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Karena berikutnya di ayat 7 dan juga 34. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutilah jalan Tuhan. Bahkan kemudian dikatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah maka ia akan bertindak. Tuhan bilang, jangan kamu sendiri yang mencari kebenaranmu. Tentu kalau misalnya ada proses hukum harus diikuti Bapak Ibu ya. Jangan juga kita sudah mengalami masalah hukum begitu kan gak adil. Kemudian udahlah kata pendeta serahkanlah pada Tuhan. Jangan juga Bapak Ibu Saudara. Hukum harus berjalan Bapak Ibu Saudara. Ya ingat pengajaran Allah tetap harus ada dalam hati. Hukum harus kita jalankan. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jauh dalam hati juga kita punya pemikiran. Bahwa tidak semua hal bisa kita balas dengan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang banyak yang gak perlu kita balas dengan mulut kita, tindakan kita, dan postingan kita kok Bapak Ibu. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang cukup Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan dan nantikan dia bertindak. Dia akan bertindak, waduh Bapak Ibu Saudara jauh lebih dahsyat. Sampai Bapak Ibu akan mengatakan, loh kok iso? Wih, kok bisa? Bapak Ibu akan terheran-heran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, nasihat juga dari Tuhan kepada orang-orang yang sadik. Bapak Ibu Saudara, ada janji bagi orang yang bertahan di dalam tekanan sekalipun. Apa janji Tuhan? Di Mazmur 37, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan kepada orang benar adalah yang pertama. Dia janji akan memperhatikan hidup orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka, apa yang mereka perjuangkan, Tuhan akan berikan pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan orang tertindas dipermalukan. Malah akan kenyang kita pada hari-hari kelaparan. Artinya Tuhan memelihara. Dia mengatakan juga Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Apabila ia terjatuh, apabila dia didorong oleh orang lain, dipojokkan oleh orang lain, takkan sampai dia tergeletak. Karena apa Bapak Ibu? Sebab Tuhan menopang tangannya. Gak akan Tuhan biarkan kita jatuh terjerembab kalau kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Mungkin kelihatannya kita down banget, jatuh banget. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau orang benar Tuhan pasti akan angkat dia pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dikatakan juga Tuhan tidak akan membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangan orang fasik. Pada waktu dia diadili Tuhan akan menolong dia. Akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang fasik. Dia tidak akan ditinggalkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang. Apa yang menjadi hakmu akan dinyatakan. Disebut juga di situ Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa dia akan mewarisi negeri dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi diulangi, akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Tuhan akan janji tetap memberikan bagian dan perjuangan yang kita perlukan. Bahkan anak cucunya dikatakan akan menjadi berkat. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang sadik, yang meskipun tertekan, tapi tetap berjuang di jalannya Tuhan.
Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang masuk dalam kategori orang fasik. Tuhan mengingatkan, ketika orang fasik melakukan perbuatan-perbuatannya, ketika rancangan-rancangan jahatnya kelihatan sudah mulai muncul dari sorga Bapak Ibu Saudara, Tuhan tertawa. Tuhan tertawa melihat orang sombong Bapak Ibu Saudara. Ya elah nih anak, tinggal tunggu waktunya aja. Kau akan jatuh. Tertawa Tuhan dari sorga. Orang itu merasa, berhasil rencana saya. Akhirnya dia kan terjegal juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya saja baik-baik. Tapi Tuhan tertawa dari sorga sana. Menunggu waktunya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, Daud mengatakan di ayat 36. Dia pernah melihat, ini kesaksiannya. Ada orang fasik, kejam sekali. Tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Apa maksudnya? Seolah-olah orang yang jahat ini sukses terus. Apapun yang dia buat, kejahatannya, korupnya, kecurangannya, perselingkuhannya, kayaknya aman aja. Gak ada yang ketahuan. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, dia fokus saja. Daud fokus saja pada, aku fokus pada jalan yang Tuhan berikan, apa yang menjadi bagianku. Lalu kemudian katanya apa? Lalu aku melihat dia lagi, aku mencarinya, lenyap. Gak ada lagi dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sudah bertindak. Pohon Libanon sudah ditebang. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 15 di dalam bacaan di dalam slide kita. Katanya di situ, pedang orang fasik akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Tadinya dia menggunakan, dia punya strategi, dia punya kebijakan, dia punya rencana untuk bagaimana caranya menjatuhkan orang lain. Tapi kata peribahasa, senjata makan Tuhan. Yang dia rencanakan untuk menjatuhkan orang lain, persis di titik itu juga Tuhan jatuhkan dia. Persis dengan cara yang kurang lebih serupa, Tuhan nyatakan apa yang benar. Maka kemudian senjata itu kembali kepada dia. Hati-hati melakukan kefasikan. Dikatakan berulang-ulang Bapak Ibu Saudara, orang berbuat jahat akan dilenyapkan. Sedikit waktu lagi lenyap orang fasik, akan binasa, akan dilenyapkan. Pendurhaka dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik dilenyapkan. Dikatakan juga sebab lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Bagaimana Tuhan betul-betul membela orang benar dan orang fasik pada waktunya akan dilenyapkan. Termasuk anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, 5 poin besar tadi. Ciri orang benar, ciri orang fasik, nasihat terhadap orang benar, janji Tuhan kepada orang benar, dan yang berikutnya adalah nasihat untuk orang fasik atau hukuman untuk orang fasik. Marilah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, semua ini kita renungkan baik-baik dalam diri kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah semua tadi itu menjadi semacam refleksi, sejauh mana aku Tuhan berjalan. Kemana aku ini melangkah? Apakah aku punya kecenderungan serong ke jalan-jalan yang tidak baik itu? Bapak Ibu Saudara, Mazmur 37 memang sangat terkenal mengingatkan bahwa kalaupun kita tertekan dan juga ditindas, padahal kita melakukan apa yang baik dan benar, Tuhan ingin kita terus bertahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Jadi anak itu kemudian mencoba untuk memperpendek garis yang di atas dengan memperpanjang sebuah garis baru. Sehingga kemudian yang di atas kelihatan lebih pendek memang akhirnya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan? Maksudnya Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan bahasa Jawa Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi yang terbaik, tidak perlu menjatuhkan atau menyingkirkan atau menjelekkan pihak lain. Untuk memperpanjang garis itu, tidak perlu menghapus dia. Cukup fokus membuat sesuatu yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya orang dapat melihat perbedaan, mana yang pendek, mana yang panjang. Gak perlu dia kita hapus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya? Cukup kita fokus melakukan kebaikan secara konsisten. Biar waktu yang akan membuktikan semuanya. Fokus saja
untuk berbuat baik. Jangan hapus dia. Bukankah Bapak Ibu mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa di dalam hidup ini akan selalu ada yang namanya gandum dan ilalang. Kalau dicabut ilalangnya Bapak Ibu Saudara, gandum tercabut. Ada saja Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini, entah itu di keluarga, entah itu di gereja, entah itu di masyarakat dan di pekerjaan, situasi-situasi ilalang. Jadi kita nggak usah fokus kepada ilalangnya, tetaplah bertumbuh. Kata Jawanya Bapak Ibu Saudara adalah menang tanpa ngasorake. Menang tanpa melecehkan orang lain, menang tanpa mesti harus membuat orang lain jatuh. Tetap Bapak Ibu Saudara percaya, permata akan tetap bersinar meskipun terpendam dalam lumpur. Sudahlah, biarkan saja mereka berlalu. Fokus pada karya, tunjukkan garis yang lebih baik. Itu saja. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai jemaat atau umat Tuhan yang istimewa. Bapak Ibu Saudara, apa istimewanya umat Tuhan dalam Mazmur 37 selain yang pertama tadi? Yaitu kata Jawanya, lemah teles, Gusti sing bales. Lemah teles itu tanah basah begitu, Gusti sing bales, Tuhan yang membalas. Maksudnya Bapak Ibu Saudara kira-kira apa filosofi Jawa ini? Baik dan buruknya yang diperbuat seseorang, semuanya akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan tidak tidur. Bahasa Jermannya, Gusti mboten sare, Jermannya jejer kauman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak luput, dia lihat semuanya. Dia cuma menunggu waktu saja, dia membiarkan kita berproses, ayo hadapi dia, jangan mau kalah, bertumbuh, semakin berisi, latih dirimu, mentalmu. Banyak nanti yang akan kau hadapi yang seperti itu, serigala-serigala seperti itu, ayo tangguh. Tapi Tuhan pada akhirnya akan membalas semuanya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab yang menabur angin akan menuai badai. Yang menuai atau menyemai kasih akan menuai damai. Tugas kita fokus berjuang, lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Selebihnya nanti Tuhan atur. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan oleh roti dan juga anggur. Maka melalui firman Tuhan hari ini, mari kita andap asor. Mari kita merendahkan hati kita, mengintrospeksi diri kita. Tuhan, saya mau berjalan dalam kebenaran, tapi saya masih sering terjatuh. Dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita mau menerima roti dan juga anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus ini, tetapi kita bertahan dalam kemunafikan. Tapi kita sebenarnya tidak mau bertobat, tidak mau berubah dari kefasikan dan maunya bebal terus, mendendam terus, membenci terus, berbuat jahat terus, berkata-kata kasar terus. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menerima perjamuan kudus, tapi hatinya tidak mau berubah. Karena itu kita belum sempurna, tapi Tuhan mengundang kita bersama ada dalam perjamuan kudus. Kalau hati kita mengatakan, Tuhan saya mau berubah, hari demi hari, biarlah Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengimani dan juga menerima perjamuan kudus ini. Maka selamat menghayati pengorbanan Kristus dan janji keselamatannya. Kita adalah umat yang istimewa, karena ditebus, diampuni dosa-dosanya, dan karena itu mari merayakan perjamuan kudus. Amin.